Oke, sepertinya dia keluar antrian ini. Kita apalah dulu, kita pending dulu kawan kita si Andriani. Sepertinya keluar dia. Kita berikan waktu dulu sama si Aprilia Pardede. Baik, Pak. Oke, silakan deh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kualitas jasa. Definisi kualitas jasa. Kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Definisi kualitas jasa menurut Wyckoff. Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Sedangkan para suraman menyebutkan bahwa kualitas jasa merupakan refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayan yang diterima pada suatu waktu tertentu. Kualitas pelayanan atau jasa ditentukan berdasarkan tingkat pentingnya pada dimensi-dimensi pelayanan. Berdasarkan dua definisi kualitas layanan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu jasa yang diharapkan atau expected service konsumen dan layanan yang diterima atau dirasakan atau perceived service oleh konsumen atau hasil yang dirasakan. Dimensi kualitas layanan. Para suraman menyusun 5 dimensi pokok yang menjadi faktor utama penentu kualitas layanan atau jasa sebagai berikut. 1. Reliability atau keandalan, yaitu kemampuan untuk mewujudkan jasa yang dijanjikan dengan handal dan akurat. 2. Responsif atau daya tanggap, yaitu kemauan untuk membantu para konsumen dengan menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat. 3. Asurans, yaitu jaminan, yaitu meliputi pengetahuan, kemampuan, dan kesopanan atau kebaikan dari personal serta kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dan keinginan. 4. Empati atau empati, yaitu mencakup, menjaga, dan memberikan tingkat perhatian secara individu atau pribadi terhadap kebutuhan konsumen. 5. Tangible atau bukti langsung, yaitu meliputi fasilitas fisik, peralatan atau perlengkapan, harga, dan penampilan personal dan material tertulis. Dimensi kualitas jasa ini dapat dipergunakan untuk mengukur kualitas jasa suatu perusahaan jasa. Mengukur kualitas jasa berarti mengevaluasi atau membandingkan kinerja suatu jasa dengan seperangkat standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Untuk model dalam pengukuran telah dibuat skala multi-item, yaitu skala circle, yang dimaksudkan untuk mengukur harapan dan persepsi pelanggan dan kesenjangan atau gap yang ada di model kualitas jasa. Pengukuran dapat dilakukan dengan skala Likert maupun semantik diferensial, dan responden tinggal memilih derajat kesetujuan atau ketidaksetujuannya atas pertanyaan mengenai penyampaian kualitas jasa. Para suraman juga merumuskan model kualitas jasa yang menyoroti persyaratan-persyaratan utama untuk memberi kualitas jasa yang diharapkan. Model ini mengidentifikasi 5 gap atau kesenjangan yang menyebabkan kegagalan kualitas jasa. Kelima gap atau kesenjangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen perusahaan. Kesenjangan tersebut tercipta akibat manajemen perusahaan salah mengerti terhadap apa yang diharapkan pelanggan. 2. Kesenjangan antara persepsi manajemen perusahaan atas harapan pelanggan dan spesifikasi kualitas pelayanan atau jasa. Kesenjangan tersebut terjadi akibat kesalahan penerjemahan persepsi manajemen perusahaan yang tepat atas harapan para pelanggan perusahaan ke dalam bentuk tolak ukur kualitas pelayanan atau jasa. 3. Kesenjangan antar spesifikasi kualitas jasa dan pemberian pelayanan atau jasa kepada pelanggan. Keberadaan kesenjangan tersebut lebih diakibatkan oleh ketidakmampuan sumber daya manusia perusahaan untuk memenuhi standar kualitas pelayanan atau jasa yang telah ditetapkan. 4. Kesenjangan antara pemberian pelayanan atau jasa kepada pelanggan dan komunikasi eksternal. Kesenjangan tersebut tercipta karena perusahaan ternyata tidak mampu memenuhi janji-janjinya yang dikomunikasikan secara eksternal melalui berbagai bentuk promosi. Yang terakhir yaitu kesenjangan antara harapan pelanggan dan kenyataan pelayanan atau jasa yang diterima. Kesenjangan tersebut ada sebagai akibat tidak terpenuhinya harapan pelanggan. Apabila jasa yang dirasakan sesuai dengan diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan.
Jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan atau jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaiknya apabila yang diterima oleh rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian, baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan konsumen secara konsisten. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama Aprilia Pardede. Jadi sebagai pengantar dari saya, di materi nanti saya sampaikan, sebenarnya ada 10 dimensi, seperti tadi ada disinggung temannya, 10 dimensi pokok layanan. Karena kita konteksnya jasa, tentu kita berkaitan dengan layanan. Jadi ada 10 dimensi pokok layanan. Yang pertama disebut dengan reliabilitas. Jadi reliabilitas ini ada dua aspek utama kalau kita memberikan pelayanan yang perspektifnya reliabilitas. Itu yang pertama konsistensi kinerja dan sifat terpercaya. Jadi konsistensi kinerja itu tentu berkaitan dengan kualitas daripada layanan yang kita berikan. Apakah layanan itu memang fokus mengarah kepada kinerja, tentu berbicara tentang kualitas. Baru sifat terpercaya, itulah berkaitan dengan sifat yang dimensi reliabilitas. Yang kedua, berkaitan dengan dimensi pokok layanan, itu disebut dengan responsivitas atau daya tanggap. Daya tanggap itu dapat diartikan sebagai kesediaan dan kesiapan para karyawan untuk membantu dan melayani para pelanggan dengan segera. Jadi artinya karyawan itu bisa cepat respon, cepat tanggap terhadap layanan yang mereka berikan. Ketika ada keluhan, ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh konsumen berkaitan dengan layanan yang kita berikan, tentu karyawan harus bisa cepat respon, cepat tanggap. Apakah perlu dilakukan perubahan? Kan begitu. Yang ketiga berkaitan dengan dimensi layanan itu disebut dengan kompetensi. Kompetensi itu berkaitan dengan penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat melayani sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kompetensi ini berkaitan dengan karyawan, kemampuan karyawan di dalam melayani. Yang berikutnya, yang keempat berkaitan dengan dimensi layanan itu disebut dengan akses. Akses itu meliputi kemudahan untuk dihubungin atau ditemuin dan kemudahan kontak. Tentu konsumen diberikan kemudahan di dalam hal pelayanan, kemudahan di dalam menggunakan peralatan untuk kebutuhan layanan. Itu akses. Dimensi yang kelima disebut dengan kesopanan. Kesopanan ini berkaitan dengan sikap santun, respek, keramahan dari para karyawan. Seperti yang kita ketahui, ya kan, banyak yang menggunakan slogan 3S dalam memberikan layanan. Sapa, senyum, dan salam. Itu berkaitan dengan kesopanan, berkaitan dengan etika. Yang berikutnya, yang keenam, berkaitan dengan komunikasi. Dimensi yang layanan itu komunikasi. Itu artinya menyampaikan informasi kepada para pelanggan dalam bahasa yang mudah mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Artinya, komunikasi yang disampaikan karyawan kepada konsumen harus mudah dipahami, harus mudah dimengerti oleh konsumen. Ya kan? Jangan ketika dia menjelaskan membuat kebingungan oleh konsumen sehingga konsumen sulit mencernakan, begitu ya. Itu berkaitan komunikasi. Karena sejago-jagonya orang pada umumnya lemah dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan sesuatu yang tentu bagaimana supaya bisa meyakinkan konsumen terhadap produk kita. Yang ketujuh, berkaitan dengan dimensi layanan, itu ada disebut dengan kredibilitas. Kredibilitas, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya.
Dimensi yang ke-8 itu berkaitan dengan keamanan atau security. Artinya itu bebas dari bahaya, bebas dari risiko atau keraguan-raguan. Jangan ketika konsumen menggunakan jasa kita dapat menimbulkan risiko, kan gitu ya kira-kira. Nah, jadi diupayakan layanan yang kita berikan itu meminimalisir tingkat risiko yang dapat ditanggung oleh konsumen. Yang kesembilan, berkaitan dengan dimensi layanan itu kemampuan memahami pelanggan. Kemampuan memahami pelanggan. Artinya berupaya memahami pelanggan dan kebutuhan spesifik pelanggan. Memberikan perhatian serta mengenal lebih baik karakter, sifat, kepribadian daripada pelanggan. Jadi perusahaan itu harus betul-betul memahami sifat dan karakter daripada pelanggan. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan bukti fisik. Dimensi yang berkaitan dengan kualitas layanan itu berkaitan dengan bukti fisik atau tangible. Itu berkaitan dengan penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan bahan-bahan komunikasi daripada perusahaan. Artinya peralatan pendukung ya kan, sumber daya manusia, penampilan, dan sebagainya yang berkaitan dengan bukti fisik ketika memberikan layanan. Itulah 10 dimensi untuk layanan. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan sama teman kita yang lainnya. Novita Jeki ada? Belum saya kumpul, Pak. Kenapa nggak bisa ngumpul? Saya baru balik dari Banda Aceh, Pak. Tadi pagi baru nyampe, Pak. Jadi belum bisa ngerjai, Pak. Ini baru saya kerjai, Pak. Ya sebenarnya kan udah saya tugaskan hari Sabtu kemarin kan gitu kan. Iya, Pak. Maaf, Pak. Selanjutnya Cindy Novelia. Cindy Novelia ada? Cindy Ada, Novelia. Oke, silakan disampaikan deh. Baik, saya akan menjelaskan materi pengukuran kualitas jasa. Menurut Ciptono, mengukur kualitas layanan atau jasa berarti mengevaluasi atau membandingkan kinerja suatu jasa dengan seperangkat standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Mengukur kualitas jasa merupakan tantangan tersendiri dan hal yang sulit karena kepuasan konsumen ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak berwujud. Tidak seperti sebuah produk dengan ciri-ciri visi yang dapat diukur secara objektif, misalnya sebuah mobil. Sedangkan kualitas jasa mempunyai ciri-ciri psikologis, contohnya adalah keadaan sebuah restoran. Pengukuran kualitas jasa dipandang sangat penting bagi perusahaan yang mana dapat berguna untuk mengukur kesenjangan antara harapan dan persepsi konsumen tentang jasa yang diberikan perusahaan jasa. Hal itu dimaksudkan sebagai umpan balik untuk mengukur kualitas dan koreksi apabila kualitas tersebut kurang memuaskan konsumen. Kualitas jasa dipengaruhi oleh 2 variabel. Menurut Rangkuti, kedua variabel tersebut yaitu jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Kualitas jasa perlu diukur setidaknya karena 3 alasan, yaitu 1. Hasil pengukuran dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara sebelum dan sesudah terjadinya perubahan pada suatu organisasi. 2. Pengukuran diperlukan untuk menemukan letak permasalahan yang terkait dengan kualitas. 3. Hasil pengukuran diperlukan untuk menetapkan standar pelayanan kualitas. Metode-metode pengukuran kualitas jasa yaitu 1. Metode SERQUAL. Metode SERQUAL adalah suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa. Metode SERQUAL merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi, sehingga akan diperoleh nilai gap atau kesenjangan yang merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap layanan yang telah diterima dengan harapan terhadap yang akan diterima. SERQUAL mengukur 5 dimensi kualitas jasa yaitu reliability, responsiveness, assurance, empati, dan tangibles. 2. Metode Quality Function Development atau QFD. QFD adalah salah satu metode pengukuran kualitas jasa dengan praktik untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. QFD berusaha menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan perusahaan. Dengan demikian,
QFD memungkinkan suatu perusahaan untuk memprioritaskan kebutuhan pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut, dan memperbaiki proses sehingga tercapai efektivitas maksimum. Ketiga, metode benchmarking. Benchmarking adalah pengukuran kualitas kinerja dari sebuah perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja perusahaan tersebut dengan kinerja perusahaan lain yang terkenal sebagai yang terbaik dalam kelasnya atau best in class. Baik Pak, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sama si Cindy ya, Cindy Novelia ya. Yang berikutnya saya berikan kesempatan sama si Jonathan Sian ada? Jonathan Sian. Ada Pak. Oke, silakan deh. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang pengukuran kualitas layanan. Mengukur kualitas layanan berarti mengevaluasi atau membandingkan kinerja suatu jasa dengan seperangkat standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Untuk menganalisis kualitas jasa dapat dilakukan dengan mengkuantifikasi dimensi kualitas dengan menggunakan skala Likert dan pada kuesioner yang disebarkan kepada responden. Mengukur kualitas jasa dengan mengetahui perbedaan atau antara harapan dengan persepsi pelanggan. Hal ini sesuai dengan definisi kualitas pelayanan, yaitu derajat perbedaan antara harapan pelanggan dengan persepsi pelanggan terhadap kinerja jasa yang diterimanya. Beberapa metode pengukuran kualitas jasa. Kualitas jasa yang kita sediakan ke konsumen harus dapat diukur karena akan menentukan dan menjamin kepuasan konsumen. Ada beberapa metode pengukuran kualitas jasa yang akan saya sampaikan di sini. Mengukur kualitas jasa merupakan tantangan tersendiri dan hal yang sulit karena kepuasan konsumen ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak berwujud. Tidak seperti sebuah produk dengan ciri-ciri fisik yang dapat diukur secara objektif. Misalnya sebuah mobil sedangkan kualitas jasa mempunyai ciri-ciri psikologis. Contohnya adalah keadaan sebuah restoran. Ada beberapa metode dalam pengukuran kualitas jasa, diantaranya adalah ServoQual. ServoQual merupakan alat efektif yang mengukur kualitas jasa. Melalui kepuasan konsumen, ServoQual mengukur 5 dimensi kualitas jasa, yaitu reliability, responsive, assurance, empati, dan tangibility. Setiap pernyataan dalam ServoQual instrumen mempunyai nilai atau skor. Nilai dari service quality dicari dengan menghitung perbedaan antara nilai yang diberikan konsumen sesuai dengan harapan dan persepsi konsumen. ServoQual telah didesain dan valid untuk digunakan dalam berbagai jenis kualitas pelayanan. Para ahli menyarankan berbagai macam penggunaan ServoQual, tetapi paling penting adalah terus-menerus melakukan customer survey secara periodik. Yang kedua, benchmarking. Benchmarking adalah pengukuran kualitas kinerja dari sebuah perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja perusahaan tersebut dengan kinerja perusahaan lain yang terkenal terbaik di kelasnya atau best in the class. Contohnya adalah Singapore Airlines yang mempunyai reputasi yang menonjol dalam pelayanan di kabin pesawatnya. Federal Express dengan pengiriman barang satu malam, Hampton Inns untuk kebersihan kamar, dan Nordstrom Department Store untuk pelayanan yang terkenal ramah. Benchmarking tidak hanya membandingkan secara statistik, tetapi juga termasuk mengunjungi perusahaan yang terkemuka atau terkenal tersebut dan belajar dari dekat bagaimana manajemen perusahaan tersebut dapat mencapai kinerja yang bagus. Yang ketiga, metode Quality Function Development atau QFD adalah Quality Function Development atau QFD adalah salah satu metode pengukuran kualitas jasa dengan praktik dengan merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. QFD berusaha menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan perusahaan. Dengan demikian, QFD memungkinkan suatu perusahaan untuk memprioritaskan kebutuhan pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut, dan memperbaiki proses, sehingga tercapai efektivitas maksimum. Struktur QFD bisa digambarkan dalam The House of Quality. QFD dikembangkan di Jepang dan digunakan secara luas oleh Toyota dan para supplier. Ide dari QFD adalah kepercayaan atau keyakinan bahwa produk seharusnya didesain sesuai dengan keinginan dan selera konsumen. Dengan demikian, fungsi-fungsi dalam perusahaan, departemen pemasaran, departemen permesinan, departemen produksi, serta departemen lainnya harus saling bekerjasama. Sekian, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama Jonathan Sian.
Berikutnya saya berikan kesempatan sama Eni Sofiana. Ada Eni Sofiana? Eni Sofiana? Ada Pak. Oke, silakan, Bu. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai pengukuran kualitas jasa. Yang pertama ada pengertian kualitas jasa. Kepuasan konsumen terhadap jasa yang dihasilkan dapat mengakibatkan konsumen melakukan tindakan yang menguntungkan perusahaan jasa tersebut, seperti membeli ulang jasa tersebut, menggunakan jasa tersebut lebih sering atau lebih banyak, atau juga memberikan rekomendasi kepada pihak lain. Maka dari itu, banyak perusahaan jasa yang ingin mengetahui seberapa besar kepuasan konsumen terhadap jasa yang diberikannya. Pengukuran kualitas jasa tidak terlepas dari pengertian kualitas jasa itu sendiri. Kualitas jasa merupakan salah satu hal yang harus dikerjakan oleh si penyedia jasa dengan baik. Yang kedua, ada pengukuran kualitas jasa. Kualitas jasa yang disediakan oleh penawar jasa harus dapat diukur, karena hal itu dapat menjadi suatu jaminan dalam menentukan kepuasan konsumen. Ada beberapa metode dalam pengukuran kualitas dari suatu jasa, namun di sini saya akan memaparkan dua saja. Yang pertama ada service quality. Service quality merupakan salah satu alat yang efektif dalam mengukur kualitas jasa melalui kepuasan konsumen. Nilai dari service quality itu sendiri dapat dicari dengan cara menghitung suatu perbedaan antara nilai yang diberikan oleh konsumen itu sendiri sesuai dengan harapannya atau dengan persepsi konsumen. Metode service quality telah didesain sedemikian rupa dan valid untuk digunakan dalam berbagai jenis kualitas pelayanan. Yang kedua ada benchmarking. Benchmarking merupakan pengukuran kualitas kinerja dari suatu perusahaan dengan cara membandingkan kinerja dari perusahaan tersebut dengan kinerja perusahaan lain yang terkenal sebagai perusahaan yang terbaik. Benchmarking tidak hanya membandingkan secara statistik, tetapi juga termasuk mengunjungi perusahaan yang terkemuka atau terkenal tersebut dan belajar untuk manajemen perusahaan tersebut dapat mencapai kinerja yang bagus. Yang ketiga ada dimensi kualitas jasa. Yang pertama ada performance atau kinerja, yang merupakan suatu karakteristik operasional pokok dari inti produk. Yang kedua ada reliability atau keandalan, yang merupakan suatu kemungkinan kecil yang akan mengalami kerusakan atau kegagalan dipakai. Yang ketiga ada features atau ciri atau keistimewaan tambahan, yang merupakan karakteristik sekunder atau pelengkap. Yang keempat ada conformances to specifications atau kesesuaian dengan spesifikasi, yang merupakan sejauh mana karakteristik operasional tersebut memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima ada durability atau daya tahan, yang merupakan sesuatu yang berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Yang keenam ada serviceability atau kemampuan pelayanan, yang merupakan suatu hal yang meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, dan penanganan keluhan yang memuaskan. Yang ketujuh ada estetika, yang merupakan daya tarik produk terhadap panca indera. Dan terakhir ada perceived quality atau kualitas yang dipersepsikan, yang merupakan citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sama temannya tadi si Eni Sofiana. Yang berikutnya kita kasih kesempatan sama ada Dina Sianturi. Ada Pak, Oke, silakan Dina Sianturi. pengukuran kualitas jasa. Pengertian kualitas. Menurut Goetz dan Davis, merumuskan definisi kualitas adalah kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan menurut Kotler, kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Dari definisi di atas, jelaslah bahwa pada dasarnya kualitas berpusat pada pelanggan. Hal ini berarti bahwa apabila pelanggan menerima produk atau pelayanan yang memenuhi atau melebihi harapannya, mereka akan mengatakan bahwa produk dan pelayanan itu berkualitas. Pencapaian kualitas. Pentingnya kualitas jasa. Seiring semakin ketatnya tingkat persaingan
dalam dunia bisnis jasa, kajian tentang kualitas jasa pun semakin penting, bahwa dapat dikatakan kualitas jasa menjadi semacam kredo universal yang harus dipahami dan diimplementasikan dalam setiap pelaku bisnis dan telah menjadi faktor yang sangat dominan terhadap keberhasilan sebuah bisnis. Faktor dalam penentuan kualitas jasa sebagai berikut. 1. Keandalan, yaitu kemampuan untuk mewujudkan pelayanan yang dijanjikan dengan handal dan akurat. 2. Daya tangkap, yaitu kemampuan untuk membantu para konsumen dengan menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat. 3. Jaminan, yaitu meliputi pengetahuan, kemampuan, kesopanan atau kebaikan dari personal, serta kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dan keinginan. 4. Empati, yaitu mencakup dan menjaga memberi tingkat perhatian secara individu atau pribadi terhadap kebutuhan-kebutuhan konsumen. 5. Bukti langsung, yaitu meliputi fasilitas fisik, peralatan atau perlengkapan, harga dan penampilan personal dan material tertulis. Ada beberapa kriteria yang mengikuti dasar penilaian konsumen terhadap kualitas layanan, yaitu sebagai berikut. 1. Keandalan, merupakan konsistensi kinerja yang berarti bahwa perusahaan menyediakan pelayanan yang benar pada waktunya yang tepat, dan juga memberikan perusahaan menjunjung tingkat janjinya. 2. Responsif, merupakan kesediaan dan kesiapan karyawan untuk memberikan pelayanan. 3. Kompetensi, berarti memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melayani. 4. Aksesibilitas, yaitu meliputi kemudahan untuk dihubungi. 5. Kesopanan, meliputi rasa hormat, sopan, dan keramahan karyawan. 6. Komunikasi, berarti membiarkan konsumen terhadap informasi yang dibutuhkan dan bersedia mendengarkan konsumen. 7. Kredibilitas, yaitu meliputi kepercayaan, keyakinan, dan kejujuran. 8. Keamanan, yaitu aman dari bahaya, risiko, dan kerugian. 9. Empati, yaitu berusaha untuk mengerti kebutuhan dan keinginan konsumen. 10. Fisik, yaitu meliputi fasilitas, penampilan karyawan, dan peralatan yang digunakan untuk melayani konsumen. Hubungan antara kualitas layanan dengan kepuasan konsumen. Menciptakan kepuasan konsumen merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap perusahaan. Kepuasan konsumen menurut Wilkie adalah suatu tanggapan emosional pada evaluasi pengalaman konsumsi atau produk dan jasa. Hal ini merupakan landasan yang penting bagi perkembangan perusahaan di masa yang akan mendatang. Kemampuan pihak manajemen dalam menciptakan kepuasan konsumen akan memberikan kontribusi positif bagi pihak perusahaan, antara lain adalah pembelian ulang yang dilakukan oleh konsumen dan dalam jangka panjang yang menciptakan loyalitas pelanggan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih sama teman kita si Dina Sianturi ya. Terima kasih ya. Berikutnya saya tugaskan ada Roberto Manalu ya. Ada, Pak. Ya, silakan, Dik. Sampaikan materi tugasnya, Dik. Ada banyak cara mengukur kualitas jasa sebuah usaha. Terkait dengan masalah kualitas layanan jasa, para Saurama pada tahun 1985 membaginya menjadi 5 bagian, yaitu 1. Kendala atau reliability. Reliability adalah kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.
Indikator kualitas pelayanan untuk dimensi reliability yaitu kecermatan dalam melayani pelanggan, standar pelayanan yang jelas, kemampuan perusahaan dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan. Yang kedua, daya tanggap atau responsiveness. Responsiveness adalah keinginan karyawan untuk mendukung pelanggan dalam penyediaan layanan reaktif. Indikator kualitas pelayanan untuk dimensi responsiveness terdiri dari merespon dengan baik pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan, perusahaan melakukan pelayanan dengan cepat, tepat, dan cermat, perusahaan melayani dalam waktu yang tepat, semua keluhan pelanggan direspon oleh perusahaan. Yang ketiga, jaminan atau asuransi. Asuransi adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan perusahaan dan kemampuan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan pada perusahaan. Indikator kualitas pelayanan untuk dimensi asuransi diantaranya, perusahaan memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan pelanggan, perusahaan memberikan jaminan biaya yang sesuai dengan pelayanan, perusahaan memberikan jaminan legalitas. Yang keempat, perhatian atau attention. Attention adalah kemudahan membangun hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atau kebutuhan pelanggan. Indikator kualitas pelayanan untuk dimensi attention diantaranya, pelaku usaha melayani dengan sopan santun dan ramah tamah, menghargai setiap pelanggan, mendahulukan kepentingan pelanggan, melayani dengan tidak diskriminatif. Yang kelima, bukti langsung atau tangible. Tangible adalah bentuk layanan yang dapat dilihat secara langsung, termasuk fasilitas baik, peralatan staf, dan fasilitas komunikasi. Indikator untuk dimensi tangible di antaranya, yang pertama, kemudahan dalam proses pelayanan, kedua, penggunaan alat bantu dalam pelayanan, ketiga, penampilan dalam melayani pelanggan, yang keempat, kenyamanan tempat penyediaan pelayanan, kelima, kedisiplinan pelaku bisnis dalam melakukan pelayanan, yang keenam, kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan. Pendapat lain dari Russell pada tahun 1996, harapan pelanggan dapat berupa 3 tipe. Yang pertama, will expectation. Tingkat kinerja yang diprediksi atau diperkirakan konsumen akan diterimanya berdasarkan semua informasi yang diketahuinya. Yang kedua, school expectation. Tingkat kinerja yang dianggap sudah sepantasnya diterima konsumen. Yang ketiga, ideal expectation. Kinerja optimum atau terbaik yang diharapkan dapat diterima konsumen. Mengacu pendapat Ross, pengusaha atau penyedia jasa akan memiliki citra positif apabila hanya ada kesalahan kecil. Kesalahan yang minor pada umumnya akan dimaklumi oleh kebanyakan pelanggan, asalkan kesalahan kecil tersebut tidak dilakukan berulang kali. Apabila kesalahan kerap terjadi, maka citra usaha akan dicap negatif, sehingga pengaruh dari setiap kesalahan yang dilakukannya akan lebih besar. Dalam kaitannya dengan persepsi terhadap kualitas, citra dapat dianggap sebagai penyaring. Cara mengukur kualitas pelayanan jasa. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa bisa dilakukan dengan melakukan review, dilanjutkan dengan perbaikan. Tentu harus dilakukan rutin dan terjadwal dengan harapan perbaikan dapat terus dilakukan secara konsisten dalam waktu lama. Berikut sejumlah cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang pertama, terbuka dengan masukan pelanggan. Melakukan survei pelanggan dapat dilakukan untuk mendapat ulasan, pendapat, kritik, saran, dan masukan. Tentu survei yang dilakukan jangan menggunakan manual seperti ujian kertas. Survei dapat dilakukan dengan cara lebih modern dan menyenangkan mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, pengunjung dapat memberi ulasan melalui Google Analytics, Instagram, Facebook, Twitter, atau sosmed lainnya. Penyedia jasa dapat mengemas survei dengan iming-iming diskon atau potongan belanja dalam periode tertentu. Masukan dari pengunjung ini dapat menjadi hal penting untuk kemajuan perusahaan. Informasi bahwa survei dilakukan dengan rahasia, artinya pengunjung yang mengisi survei harus dijamin identitasnya
Tujuannya agar pengunjung dapat memberikan ulasan sejujur mungkin. Masukan ini yang harus jadi bahan perbaikan untuk sebuah usaha. Yang kedua, rutin mengevaluasi kinerja usaha. Jangan pernah menganggap saran dan kritik dari konsumen angin berlalu. Bisa jadi memberi ulasan berdasarkan pengalaman mereka saat menikmati pelayanan dari usaha Anda. Sehingga patut diapresiasi dengan memberikan evaluasi kinerja agar kritik yang sama tidak kembali diterima. Selain itu, mengevaluasi kinerja tidak selalu menunggu masukan dari konsumen. Pengusaha atau penyedia jasa dapat melakukan evaluasi mendasar, seperti selalu mengecek kebersihan produk, melakukan pengawasan kinerja konsumen, dan memastikan standar operasional, prosedur, atau SOP pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan perusahaan. Setelah mengetahui pengertian dari dua fungsi pelayanan di atas, Anda dapat langsung meningkatkan layanan. Kualitas layanan dapat ditingkatkan dengan memberikan karyawan SOP, layanan bisnis, yang jelas dan melatih karyawan untuk bekerja secara profesional. Selalu tingkatkan kinerja karyawan dengan melatih para pekerja agar lebih responsif dan memiliki etos kerja yang tinggi. Jangan lupa untuk menerapkan reward and punishment. Jangan selalu menghukum karyawan yang berkinerja jelek, tapi pengusaha juga harus memberikan reward, beberapa bonus untuk karyawan yang berkinerja bagus. Hanya itu aja, Pak. Sekian. Oke, baik. Terima kasih sama teman kita si Roberto. Jadi ada satu poin yang bisa saya garis bawahi yang berkaitan dengan materi tugas teman kita tadi. Bahwasanya cara mengukur kualitas pelayanan jasa itu ada 3 disebutkan di sini. Yang pertama, terbuka dengan masukan pelanggan. Yang kedua, rutin mengevaluasi kinerja usaha. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan perusahaan. Jadi bagaimana untuk bisa kita terbuka dengan masukan pelanggan, tentu kita harus, seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus cepat respon, harus cepat tanggap terhadap berbagai saran, masukan, kritikan dari pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Tentu kan banyak perusahaan-perusahaan saat ini melakukan survei-survei, memberikan berbentuk sejenis kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang tentu diharapkan dapat memberikan jawaban dari konsumen kepada perusahaan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Tentu dari hasil jawaban yang diberikan oleh konsumen ini akan dievaluasi. Akan dievaluasi oleh perusahaan untuk ditingkatkan lagi kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Tetapi ada kalanya kuesioner itu tidak begitu penting dianggap oleh perusahaan. Tidak begitu penting. Sehingga kadang perusahaan itu lupa kira-kira apa yang mau direspon daripada konsumen. Kan begitu. Jadi dibuka layanan untuk pengaduan tetapi tidak ditindaklanjutin. Banyak seperti itu kita lihat. Jadi hanya sebatas seremonial aja atau formal saja. Ada ruang pengaduan, tetapi tidak begitu cepat untuk ditindaklanjutin. Terkadang seperti itu kebanyakan yang saya lihat ya gitu ya kira-kira. Oleh karena itu, kalau layanan ini kan tentu harus betul-betul cepat tanggap perusahaannya. Itulah yang bisa saya tanggapin dari materi temannya berkaitan dengan cara mengukur kualitas layanan, itu terbuka dengan masukan pelanggan, rutin mengevaluasi kinerja, dan harus meningkatkan pelayanan perusahaan.
Untuk berikutnya saya berikan kesempatan sama teman kita Rosi. Ada Rosi ya? Oke, sepertinya nggak ada. Untuk yang Rominda dan Rominda Stumayang. Ada juga ya. Untuk Riam Pardede, Ya Pak, adik belum kan? Adik belum saya tugaskan kan? iya Pak, belum Pak. Ya, silakan deh Rian Pardede. Baiklah. Mengukur kualitas layanan atau jasa berarti mengevaluasi atau membandingkan kinerja suatu jasa dengan seperangkat standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan mengukur kualitas jasa, pengelola akan memperoleh masukan informasi tentang kualitas jasa yang disediakan. Dengan demikian, dapat menentukan strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan mutu jasa yang ditawarkan. Kualitas jasa yang baik tentu akan menghasilkan loyalitas konsumen yang baik pula. Kualitas jasa dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan terima. Jika kenyataan melebihi dari yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan berkualitas dan sebaliknya. Penelitian pemasaran mengidentifikasikan 5 dimensi prinsip yang digunakan pelanggan untuk menilai kualitas pelayanan, yaitu 1. Kendala merupakan kemampuan untuk menampilkan pelayanan yang telah dijanjikan secara akurat dan handal. Pelayanan yang handal dapat diartikan sesuai dengan harapan pelanggan dan dilakukan tepat waktu dengan tata cara yang sama tanpa kesalahan setiap kali pelayanan tersebut disampaikan kepada pelanggan. Kedua, kesediaan untuk membantu pelanggan dan untuk memberikan pelayanan dengan segera dan cepat. Yang ketiga, keyakinan, pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. Dimensi keyakinan meliputi kompetensi menyampaikan pelayanan yang baik, sopan, dan menghormati pelanggan, dan sikap umum yang dimiliki karyawan yang menarik di hati pelanggan. Selanjutnya, empati, kepedulian dan perhatian individual kepada pelanggan. Empati meliputi keramahan, tamah, senyuman tulus, kepekaan, dan usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, berwujud. Tampilan dari fasilitas fisik, peralatan, karyawan, dan materi komunikasi, kondisi yang terlihat meliputi kebersihan, penampilan, dan lain-lain. Pada hakikatnya, pengukuran kualitas suatu jasa atau produk hampir sama dengan pengukuran kepuasan konsumen, yaitu ditentukan oleh variabel harapan dan kinerja yang dirasakan. Untuk dapat mengelola jasa atau produk dengan baik dan berkualitas, maka perusahaan harus mengenal dan memperhatikan 5 kesenjangan yang berkaitan dengan sebab kegagalan perusahaan. Dono mengemukakan 5 gap tersebut sebagai berikut. Yang pertama, gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Apa yang diinginkan para konsumen secara cepat. Terjadinya kesenjangan ini umumnya disebabkan oleh kurang efektifnya komunikasi antara bawahan dengan atasan, kurang riset pemasaran dan tidak memanfaatkan riset pemasaran, dan serta terlalu banyak tingkat manajemen dan spesifikasi kualitas jasa atau produk. Manajemen mampu merasakan secara tepat apa yang diinginkan oleh para konsumen, tetapi pihak manajemen tersebut tidak menyusun suatu standar kinerja tertentu. Selanjutnya, gap antara spesifikasi, kualitas jasa atau produk dan cara penyampaiannya. Karyawan perusahaan kurang dilatih atau bekerja melampaui batas dan tidak dapat atau tidak mau memenuhi standar atau mereka dihadapkan pada standar-standar yang bertentangan. Gap antara penyampaian jasa atau produk dan komunikasi eksternal. Harapan konsumen dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh wakil dan iklan perusahaan.
Kesenjangan ini sering terjadi karena tidak memadainya komunikasi horizontal dan adanya kecenderungan untuk memberikan janji yang berlebihan yang dirasakan dan yang diharapkan. Kesenjangan ini prestasi perusahaan dengan cara yang berlainan dan salah dalam mensosialisasikan kualitas jasa atau produk tersebut. Sekian, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama teman kita, Pian Pardede. Jadi dalam materinya ada disebutkan 5 prinsip. 5 dimensi prinsip yang berkaitan dengan penilaian kualitas pelayanan. Yang pertama berkaitan dengan keandalan atau reliability. Di sini disebutkan keandalan itu merupakan kemampuan untuk menampilkan pelayanan yang telah dijanjikan secara akurat dan handal. Yang kedua, berkaitan dengan dimensi kualitas pelayanan, itu ada ketanggapan atau responsif. Itu ketanggapan berguna untuk membantu pelanggan dan untuk memberikan pelayanan dengan segera dan cepat. Yang ketiga, dimensi yang ketiga yaitu keyakinan. Itu berkaitan dengan kompetensi dalam menyampaikan pelayanan yang baik, sopan, dan menghormati pelanggan, dan sikap yang dimiliki karyawan untuk bisa menarik hati pelanggan. Yang keempat, dimensi yang keempat berkaitan dengan kualitas pelayanan, ada empati. Empati itu berkaitan tentang ramah tamah, senyuman tulus, kepekaan, dan usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan. Dimensi yang kelima berkaitan dengan kualitas pelayanan itu ada tangible atau yang berwujud. Jadi pelayanan itu menunjukkan kualitas yang ditampilkan berkaitan dengan fasilitas fisiknya. Itulah 5 dimensi daripada kualitas pelayanan yang ada di dalam materi kawan kita. Yang berikutnya saya berikan waktu kepada si Maria. Ada Maria ya? Maria Astuti. Ada, Pak. Oke, silakan sampaikan, Dek. Pengukuran kualitas jasa. 1. Pentingnya kualitas jasa. Kondisi lingkungan usaha membawa bisnis jasa pada kenyataan bahwa kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan agar usahanya tetap sukses. Para pelaku bisnis dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan dengan memaksimumkan pengalaman yang menyenangkan dan meminimumkan atau meniadakan pengalaman yang kurang menyenangkan. Kualitas jasa merupakan senjata ampuh dalam keunggulan bersaing bagi suatu bisnis, terutama bisnis jasa. Pelayanan merupakan kunci sukses. Oleh karena itu, kualitas jasa harus menjadi fokus perhatian manajemen dalam menjalankan usahanya. 2. Pengertian kualitas jasa. Pengertian kualitas layanan atau kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Berikut ini beberapa definisi dari kualitas pelayanan menurut para ahli. 1. Menurut Wyckoff, kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 2. Menurut Parasuraman, kualitas layanan merupakan refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang diterima oleh suatu waktu tertentu. Kualitas pelayanan ditentukan berdasarkan tingkat pentingnya pada dimensi-dimensi pelayanan. Berdasarkan 2 definisi kualitas pelayanan, dapat diketahui bahwa terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan, yaitu layanan yang diharapkan konsumen dan layanan yang diterima atau dirasakan oleh konsumen atau hasil yang dirasakan. 3 dimensi kualitas layanan.
1. Reliability atau keandalan, yaitu kemampuan untuk mewujudkan pelayanan yang dijanjikan dengan handal dan akurat. 2. Daya tanggap, yaitu kemauan atau membantu para konsumen dengan menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat. 3. Jaminan, yaitu meliputi pengetahuan, kemampuan, dan kesopanan atau kebaikan dari personal serta kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dan keinginan. 4. Empati, yaitu mencakup, menjaga, dan memberikan tingkat perhatian secara individu atau pribadi terhadap kebutuhan konsumen. 5. Bukti langsung, yaitu meliputi fasilitas fisik, peralatan atau perlengkapan, harga, dan penampilan personal dan material tertulis. Dimensi kualitas layanan tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur kualitas layanan suatu perusahaan jasa. Mengukur kualitas layanan berarti mengevaluasi atau membandingkan kinerja suatu jasa dengan seperangkat standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dimensi pokok yang menjadi faktor utama penentu kualitas pelayanan jasa sebagai berikut. 1. Kualitas interaksi. Kualitas interaksi diukur berdasarkan sikap, perilaku, dan keahlian. 2. Kualitas lingkungan fisik. Kualitas lingkungan fisik diukur berdasarkan desain dan faktor sosial. 3. Kualitas hasil. Kualitas hasil diukur berdasarkan waktu tunggu, bukti fisik, dan valensi. 4. Karakteristik kualitas layanan. 1. Intangibility. Jasa yang tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium sebelum dibeli. Jasa mengandung unsur experience quality dan credence quality yang tinggi. Experience quality adalah karakteristik yang hanya dapat dinilai pelanggan setelah pembelian, misalnya kualitas, efisiensi, dan kesopanan. Sedangkan credence quality adalah aspek-aspek yang sulit dievaluasi bahkan setelah pembelian dilakukan. 2. Inseparability. Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Maka efektivitas individu dalam penyampaian jasa merupakan unsur penting dalam pemasaran jasa. 3. Variability. Jasa bersifat sangat variabel, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jasa, tergantung kepada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. 4. Perishability. Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Dengan demikian, bila suatu jasa tidak dimanfaatkan, akan berlalu atau hilang begitu saja. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sama teman kita, Maria Astuti. Jadi saya bisa garis bawahi berkaitan dengan materi tugas teman kita ini. Ada disebutkan di sini tiga dimensi pokok sebagai faktor utama di dalam penentuan kualitas pelayanan jasa. Dimensi yang pertama ada disebut dengan kualitas interaksi. Ini kualitas interaksi ini diukur berdasarkan sikap, berdasarkan perilaku, dan berdasarkan keahlian. Dimensi yang kedua disebut dengan kualitas lingkungan fisik. Ini kualitas lingkungan fisik ini diukur berdasarkan faktor sosial, kondisi lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Yang ketiga, dimensi pokoknya adalah kualitas hasil. Kualitas hasil ini diukur berdasarkan waktu tunggu, bukti fisik. Itulah tiga dimensi pokok sebagai faktor utama dalam penentuan kualitas pelayanan jasa yang ada di dalam materi kawan kita. Untuk berikutnya, saya berikan kesempatan sama teman kita, Murnikasi. Ada Murnikasi Arifah? Ada, Pak. Oke deh, silakan deh, Murnikasi. Terima kasih, Pak. Saya akan memaparkan tentang tugas saya, yaitu mengenai pengukuran kualitas jasa. Pengukuran kualitas jasa atau layanan berarti mengevaluasi atau membandingkan kinerja suatu jasa dengan seperangkat standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kualitas jasa dipengaruhi dua variabel,
kedua variabel tersebut yaitu jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Pengukuran kualitas jasa lebih sulit dibandingkan dengan mengukur kualitas produk nyata, sebab atribut yang melekat pada jasa tidak mudah untuk diidentifikasi. Langkah-langkah yang harus diambil dalam mengukur kualitas jasa adalah: 1. Spesifikasi determinan kualitas jasa. Langkah ini menyangkut variabel yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa. 2. Perangkat standar kualitas jasa yang bisa diukur. Kualitas jasa yang dimaksud adalah menyangkut tentang standar atau instrumen kualitas jasa yang bisa digunakan untuk mengukur variabel. Faktor-faktor yang menentukan kualitas jasa. Sebuah perusahaan jasa sebisa mungkin dapat memberikan jasa yang berkualitas tinggi secara konsisten dan dibandingkan dengan pesaing dalam rangka memenuhi harapan pelanggan. Usaha jasa terbilang cukup rumit dan sangat kompleks daripada barang yang mempunyai wujud konkret, sehingga menyulitkan seseorang untuk mengidentifikasinya dalam waktu yang singkat. Akan tetapi beberapa pakar di pemasaran mencoba melakukan studi atau mencari pendekatan tentang dimensi atau faktor utama yang menentukan kualitas jasa. Menurut para suraman, bahwa untuk dapat menentukan standar kualitas jasa dapat dilihat dari dimensi atau kriteria. Yang pertama, keandalan, ketanggapan, kemampuan, mudah diperoleh, keramahan, komunikasi, dapat dipercaya, keamanan, memahami pelanggan, dan berwujud. Ke-10 dimensi tersebut dapat dikonversi ke dalam 5 dimensi, yaitu: pertama, berwujud, artinya penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan media komunikasi. Yang kedua, keandalan, yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. Yang ketiga, ketanggapan, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dalam memberikan jasa dengan cepat dan tanggap. Yang keempat, keyakinan atau jaminan, yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Yang kelima, empati, yaitu merupakan syarat untuk peduli, memberikan perhatian pribadi pada pelanggan. Demikian dari saya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih teman-teman kita Murni Kasih. Jadi ada poin yang bisa saya garis bawahi dalam materinya. Disebutkan di sini bahwa mengukur kualitas layanan berarti mengevaluasi atau membandingkan kinerja suatu jasa dengan seperangkat standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi setiap perusahaan jasa, semua ruang lingkup operasionalisasinya harus mengacu kepada standar operasional prosedur atau standar kerja. Apabila tidak tercapai standar kerja, maka akan dilakukan evaluasi. Jadi begitu banyak pun peralatan yang kita gunakan, perangkat-perangkat pendukung kita, dan banyak metode pengukuran kualitas jasa, semua itu kembali kepada standar operasional prosedur atau standar kerja. Karena itulah sebagai acuannya. Itulah yang bisa saya ambil berkaitan dengan pengukuran kualitas jasa yang ada di dalam materi teman kita. Yang berikutnya, saya tugaskan sama teman kita Indriliani ada? Indriliani. Ada, Pak. Oke, silakan deh. Kualitas jasa yang kita sediakan ke konsumen harus dapat diukur, karena akan menentukan dan menjamin kepuasan konsumen. Mengukur kualitas jasa merupakan tantangan tersendiri dan hal yang sulit karena kepuasan konsumen ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak berwujud. Tidak seperti sebuah produk dengan ciri-ciri fisik yang dapat diukur secara objektif.
Ada beberapa metode dalam pengukuran kualitas jasa. Di antaranya metode Tauching. Dalam metode Tauching ini, perusahaan memberikan bukti kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan pada konsumen mempunyai jaminan. Contohnya adalah sebuah gawai telepon seluler yang didesain dapat bertahan lama daripada yang dibutuhkan, karena lebih dari sekali telepon tersebut dapat jatuh dari meja dan jatuh ke lantai. Atau apakah setiap pengunjung yang datang di sebuah restoran selalu mendapatkan pelayanan yang ramah. Dalam membangun hotel, dibangun dengan konstruksi beton yang kuat dan perabotan dari perabot yang berkualitas dan tidak cepat rusak. Untuk peralatan elektronik sampai beberapa jam bisa digunakan dengan normal. Tauching juga menggunakan konsep ketangguhan dalam proses produksi. Contohnya, resep untuk permen diformulasikan untuk membuat kekenyalan untuk membuat konsumen mengunyah dan tidak peka terhadap panas. Metode Pokayoke yakni bahwa biaya rendah dalam proses mengontrol kualitas dapat tercapai jika para pekerja secara rutin mengontrol pekerjaannya masing-masing untuk mencapai kualitas yang tinggi tanpa biaya pemeriksaan. Mengamati bahwa kesalahan terjadi bukan karena ketidakmampuan karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya, tetapi karena pekerja tidak diperhatikan atau pekerja diinterupsi. Contohnya seperti MS Donald menggunakan fries chop, yaitu sendok yang digunakan untuk mengukur kentang goreng dengan takaran yang tetap. Ini juga meningkatkan kebersihan dan membuat kualitas pelayanan menjadi semakin baik. Sekian penjelasan saya, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih sama Indriliani ya. Jadi di dalam materinya ini ada beberapa metode yang disampaikan di sini berkaitan dengan metode pengukuran kualitas jasa. Di antaranya ServQual. Ini banyak juga di dalam buku ataupun di dalam internet membahas tentang metode ServQual. Metode yang kedua ada juga tentang benchmarking. Nah, benchmarking ini pengukuran kualitas kinerja dari suatu perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja perusahaan lain yang lebih terkenal. Artinya perusahaan kita bandingkan kinerja kita dengan perusahaan lainnya yang lebih terkenal. Tentu perbandingan ini dengan sesama satu industri, satu level industri. Yang ketiga metodenya itu metode Taguchi. Taguchi ini perusahaan memberikan bukti kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan oleh kepada konsumen memiliki jaminan, ada garansi. Biasanya untuk produk dalam bentuk fisik banyak perusahaan yang menawarkan garansi, jaminan uang kembali atau jaminan barang akan diberikan dengan yang sama apabila terjadi kerusakan, kekurangan dan sebagainya. Baru yang berkaitan metode juga, metode pengukuran jasa ada disebut dengan Quality Function Deployment atau QFD. QFD ini metode pengukuran kualitas jasa dengan cara merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. Artinya, kita merancang atau membuat suatu produk layanan jasa itu sesuai dengan permintaan daripada konsumen, bahwasanya mereka butuh seperti ini produknya, maka kita penuhilah kebutuhan mereka dengan kita merancang produk kita. Itulah quality function deployment. Kalau quality function deployment ini banyak di dalam buku tentang Total Quality Management, TQM. Itu banyak membahas materi tentang quality function deployment. Itu saja yang bisa saya garis bawahi
dari materi teman kita ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan sama si Joko lah dulu ya, Joko Goktar ya. Ya, sepertinya dari tadi dia mau apa, dia mau berbicara dia. Silakan Joko. Baik Pak, bentar Pak. Baik teman-teman, baik. Terima kasih buat Bapak telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan hasil tugas saya yang materinya itu pengukuran kualitas jasa. Definisi pengukuran kualitas jasa. Pengukuran dapat didefinisikan sebuah penentuan besaran atau dimensi atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Kualitas merupakan suatu besaran, dimensi atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Dan jasa merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya yang bersifat intangible atau tidak berwujud fisik, dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Pengukuran kualitas jasa atau kualitas pelayanan dapat diartikan mengevaluasi dan juga membandingkan kinerja suatu jasa dengan seperangkat standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Menurut sang ahli ekonomi, Philip Kotler, kualitas pelayanan adalah kinerja yang ditawarkan oleh seorang kepada orang lain. Kinerja tersebut dapat berupa suatu tindakan yang tidak berwujud dan tidak berakibat pada kepemilikan barang apapun dan kepada siapapun. Ada beberapa prinsip dalam menilai kualitas jasa atau kualitas pelayanan. Yang pertama adalah keandalan atau reliability, yang merupakan sebuah kemampuan untuk menampilkan pelayanan yang telah dijanjikan secara akurat dan juga handal. Pelayanan yang handal dapat diartikan sesuai dengan harapan pelanggan dan dilakukan tepat waktu dengan tata cara yang sama tanpa kesalahan setiap kali pelayanan tersebut disampaikan kepada pelanggan. Yang kedua, ketanggapan atau responsiveness. Ketanggapan dan kesediaan untuk membantu pelanggan dan untuk memberikan pelayanan secara tepat dan juga cepat. Keyakinan atau assurance. Pengetahuan dan kesopanan karyawan, serta kemampuan serta menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. Dimensi keyakinan meliputi kompetensi menyampaikan pelayanan yang baik, sopan, dan menghormati pelanggan, dan sikap umum yang dimiliki karyawan yang menarik di hati pelanggan. Yang keempat, empati. Kepedulian dan perhatian individual kepada pelanggan. Yang empati meliputi ramah, tamah, senyuman tulus, kepekaan, dan usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan. Yang kelima, berwujud atau tangibles. Sebuah tampilan dari fasilitas fisik, peralatan, karyawan, dan juga materi komunikasi. Ada beberapa sumber kualitas yang dapat menentukan penilaian dari sebuah kualitas jasa. Yang pertama itu adalah design quality, yang menjelaskan bahwa kualitas jasa ditentukan sejak pertama kali jasa dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, production quality, yang dimana menjelaskan bahwa kualitas jasa ditentukan oleh kerjasama antara departemen produksi atau operasi dan departemen pemasaran. Yang ketiga, delivery quality, yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dapat ditentukan oleh janji perusahaan kepada pelanggan. Yang keempat, relationship quality, yang menyatakan bahwa kualitas pelanggan ditentukan pula oleh relasi profesional dan sosial antar perusahaan dan stakeholder, pelanggan, pemasok, perantara, pemerintah, dan juga karyawan. Untuk mengelola jasa atau produk dengan baik dan berkualitas, maka perusahaan harus mengenal dan memperhatikan 5 kesenjangan yang berkaitan dengan sebab kegagalan perusahaan. Sipno 2011 mengemukakan 5 gap tersebut sebagai berikut. Yang pertama, gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Manajemen tidak selalu dapat merasakan apa yang diinginkan para konsumen secara cepat. Terjadinya kesenjangan ini umumnya disebabkan karena kurang efektifnya komunikasi antara bawahan dengan atasan, kurangnya riset pemasaran, dan tidak dimanfaatkannya riset pemasaran, serta terlalu banyak tingkat manajemen. Yang kedua, gap antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa atau produk. Manajemen mampu merasakan secara cepat apa yang diinginkan oleh para konsumen, tetapi pihak manajemen tersebut tidak menyusun suatu standar kinerja tertentu. Yang ketiga, gap antara spesifikasi kualitas jasa atau produk dan jasa penyampaiannya.
karyawan perusahaan kurang dilatih atau bekerja melampaui batas dan tidak dapat atau tidak memenuhi standar, atau mereka dihadapkan pada standar-standar yang bertentangan. Yang keempat, gap antara penyampaian jasa atau produk dan komunikasi eksternal. Harapan konsumen dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh wakil dan iklan perusahaan. Kesenjangan ini sering terjadi karena tidak memadainya komunikasi horizontal dan adanya kecenderungan untuk memberikan janji yang berlebih. Yang kelima, gap antara jasa atau produk yang dirasakan dan yang diharapkan. Kesenjangan ini terjadi bila konsumen mengukur kinerja atau prestasi perusahaan dengan cara yang berlainan dan salah dalam mempersiapkan kualitas jasa atau produk tersebut. Dan materi yang selanjutnya sudah telah dibacakan sama teman-teman yang lain, jadi hanya itulah yang dapat saya jelaskan, Pak. Terima kasih. Oke ya. Jadi apalah SDA ya, sama dengan di atas gitu lah ya istilahnya ya. Ya, Pak. Ya, baik. Jadi saya coba ambil garis besarnya dalam materi kawannya. Ada 4 sumber kualitas yang menentukan penilaian kualitas, yaitu pertama design quality. Kalau design quality ini dijelaskan di sini bahwa kualitas jasa ditentukan sejak pertama kali jasa dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Baru sumber kualitas yang berikutnya itu production quality. Production quality itu dijelaskan di sini bahwa kualitas jasa itu ditentukan oleh kerjasama antara Departemen Produksi Operasi dan Departemen Pemasaran. Yang ketiga, delivery quality. Dijelaskan di sini bahwasanya delivery quality itu bahwa kualitas pelayanan ditentukan oleh janji perusahaan kepada pelanggan. Ini contoh berkaitan dengan ketepatan waktu ya, ketepatan waktu di dalam pengiriman. Apabila perusahaan memberikan jaminan dalam tempo 15 menit barang sudah sampai. Tentu itu berkaitan dengan janji perusahaan untuk memenuhi pemenuhan waktu, ketepatan waktu mereka dalam melayani. Yang keempat, sumber kualitas layanan itu berkaitan dengan relationship quality. Disebutkan di sini bahwasannya relationship quality berkaitan dengan kualitas pelayanan ditentukan oleh relasi profesional dan sosial antara perusahaan dan pihak stakeholder, pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pelanggan, perusahaan pemasok bahan baku, perantara seperti distributor, pemerintah, dan karyawan. Itulah berkaitan dengan sumber kualitas dalam pelayanan yang ada di dalam materi kawan kita. Yang berikutnya saya berikan kesempatan sama Irma Silitonga. Ada Irma Silitonga? Ada, Pak. Oke, silakan deh, Irma Silitonga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi kita tentang pengukuran kualitas jasa. Mengukur kualitas jasa merupakan tantangan tersendiri dan merupakan hal yang sulit karena kepuasan konsumen itu ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak berwujud atau intangibles. Tidak seperti sebuah produk dengan ciri-ciri fisik yang dapat diukur secara objektif, misalnya sebuah mobil, sedangkan kualitas jasa mempunyai ciri-ciri psikologis, contohnya keadaan sebuah restoran. Ada beberapa metode dalam pengukuran kualitas jasa, diantaranya SERVQUAL. SERVQUAL merupakan alat yang efektif untuk mengukur kualitas jasa melalui kepuasan konsumen. SERVQUAL mengukur 5 dimensi kualitas jasa. Yang pertama itu adalah tangibles atau bukti terukur yang menggambarkan fasilitas fisik, perlengkapan, dan tampilan dari personalia serta kehadiran para pengguna. Yang kedua itu adalah reliability atau keandalan yang merujuk kepada kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan handal. Yang ketiga itu adalah responsiveness atau daya tanggap, yaitu kesediaan untuk membantu pelanggan serta memberikan perhatian yang tepat.
Yang keempat itu adalah asuransi atau jaminan yang merupakan karyawan yang sopan dan berpengetahuan luas yang memberikan rasa percaya serta keyakinan. Yang kelima itu adalah empati yang mencakup kepedulian serta perhatian individual kepada para pengguna. Yang kedua itu adalah benchmarking. Benchmarking adalah pengukuran kualitas kinerja dari sebuah perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja perusahaan tersebut dengan kinerja perusahaan lain yang terkenal sebagai yang terbaik dalam kelasnya atau best in class. Benchmarking tidak hanya membandingkan secara statistik, tetapi juga termasuk mengunjungi perusahaan yang terkemuka atau terkenal dan belajar dari dekat bagaimana manajemen perusahaan tersebut dapat mencapai kinerja yang bagus. Yang ketiga itu adalah metode Taguchi. Dalam metode Taguchi, perusahaan memberikan bukti kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan pada konsumen mempunyai jaminan. Taguchi juga menggunakan konsep ketangguhan atau robustness dalam proses produksi. Hal tersebut sama dengan ketika sebuah hotel yang menggunakan komputer online yang secara otomatis memberikan kepada staf kebersihan ketika kamar telah kosong dan memberitahukan kepada staf kebersihan kamar yang mana yang akan dibersihkan. Tugas ini disebarkan sepanjang hari sehingga mencegah keterlambatan dan membersihkan kamar yang akan berakibat pada penurunan kualitas. Taguchi yakin bahwa kualitas produk dapat tercapai dengan secara terus-menerus mengadakan perencanaan secara terperinci. Yang keempat ada metode Pokayoke. Shigeo Shingo yang yakin bahwa biaya rendah dalam proses mengontrol kualitas dapat tercapai jika para pekerja secara rutin mengontrol pekerjaannya masing-masing untuk mencapai kualitas yang tinggi tanpa biaya pemeriksaan. Shigeo Shingo mengamati bahwa kesalahan terjadi bukan karena ketidakmampuan karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya, tetapi karena pekerja tidak diperhatikan atau pekerja diinterupsi. Dia menganjurkan untuk menggunakan metode Pokayoke yang dapat digunakan secara sederhana sebagai alat bukti yang bodoh atau foolproof. Metode Pokayoke menggunakan checklist atau peralatan manual yang tidak akan membiarkan pekerja melakukan kesalahan. Alat Pokayoke ini juga dapat meningkatkan kebersihan dan oleh sebab itu membuat kualitas pelayanan semakin baik. Yang terakhir adalah quality function development yang merupakan adalah salah satu metode pengukuran kualitas jasa dengan praktik untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan dan QVD berusaha menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan perusahaan. Dengan demikian, QVD memungkinkan suatu perusahaan untuk memprioritaskan kebutuhan pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut, dan memperbaiki proses sehingga tercapai efektivitas maksimum. Struktur QVD bisa digambarkan dalam The House of Quality. Dalam menentukan, Village Volvo adalah independent auto service yang khusus menangani pemeliharaan auto Volvo dan bersaing dengan dealer Volvo lainnya. Langkah-langkah dalam penggunaan QVD dan membuat House of Quality adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menetapkan tujuan dari proyek tersebut. Yang kedua, menetapkan harapan konsumen. Yang ketiga itu adalah menggambarkan elemen-elemen dalam pelayanan. Yang keempat itu adalah mencatat kekuatan yang berhubungan dengan elemen-elemen pelayanan. Setelah itu, mencatat hubungan antara harapan konsumen dan elemen-elemen pelayanan. Selanjutnya, memberikan bobot pada tiap-tiap pelayanan dan memperbaiki elemen-elemen pelayanan yang mempunyai peringkat yang rendah. Selanjutnya, memperkirakan adanya persaingan. Dan yang terakhir adalah merumuskan strategi dan menetapkan tujuan. Sekian dan terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama teman kita yang masih di Tonga.
Jadi sudah ada 12 orang yang sudah kita berikan kesempatan untuk pemaparan. Jadi kita batasi karena keterbatasan waktu kita juga. Untuk yang berikutnya nanti saya berikan waktu ke periode berikutnya lah.